Tapi bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu ini muridnya? Sebentar. Gurumu pernah cerita tentang asal-usulmu? Tidak, Wiku. Entah berapa belas tahun yang lalu, peristiwa itu terjadi. Entah mengapa, ketika Wiku Upadita menerima tanda pengenal dari Aditya, ia pun kemudian langsung teringat dengan peristiwa belasan tahun yang lalu bahwa ada seorang pendekar aliran hitam bernama Abicaraka yang dengan tega menghancurkan keluarga Aditya. Kebetulan di saat itu, Wiku Upadita sedang berkunjung ke rumah ayah Aditya yang bernama Lubdaka. Dan sang Wiku pun ikut membantu ayah Aditya untuk menghadapi tukang sihir yang sangat jahat tersebut. Akan tetapi, Ki Lubdaka terluka parah ketika menghadapi setan-setan Abicaraka, sehingga kemudian ia menyuruh Wiku Upadita untuk menyelamatkan anak-anaknya. Setelah itu, ia pun kemudian mencoba mengeluarkan ilmu pamungkasnya untuk mengusir setan-setan ciptaan Abicaraka tersebut. Nyi Rati! Nyi Rati! Ayo. 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 Ayo ikut Eyang. Kita dalam bahaya. Saya mau ikut biung. Ayo. Ikut Eyang. Ayo. Saya mau ikut biung. Ya, di saat itu, Wiku Upadita pun berhasil menyelamatkan dua putri Ki Lubdaka, sedangkan yang seorang lagi tidak mau untuk ikut bersamanya karena tidak mau meninggalkan biungnya yang telah tewas tersebut. Sedangkan Ki Lubdaka yang telah berhasil mengusir makhluk-makhluk ciptaan Abicaraka dengan ajian pamungkasnya pun kemudian mencoba untuk menyelamatkan anak laki-lakinya yang ternyata masih menunggui ibunya yang telah tewas. Ia pun kemudian membawa putranya yang bernama Aditya itu menuju Pulau Kura-Kura yang dikuasai oleh Ganggadara. Kedua anak itu kubesarkan sampai sekarang. Jadi, dua gadis itu saya dan Ken Amaranila, Eyang? Iya, benar. Dan anak laki-laki itu saya, Eyang. Betul. Sehari sesudah Bopo menitipkan saya kepada Guru Ganggadara, beliau meninggal. Jadi, Kakang ini adalah kakak kandung kami? Benar. Kalian bertiga putra Lubdaka yang gagah berani. Murid sahabatku Ganggadara. Memang sungguh tragis nasib dari keluarga Ki Lubdaka. Namun yang paling penting adalah kini Aditya bisa berkumpul kembali dengan kedua adik wanitanya yang bernama Chandrika Dewi dan Ken Amaranila. Mereka bertiga pun kemudian saling menumpahkan rasa rindunya setelah sekian belas tahun tidak pernah bertemu sama sekali. Dan kini mereka tidak menyangka bisa bertemu di tempat serta waktu yang tepat. Setelah itu, Aditya pun menyerahkan kitab ilmu negeri atas awan yang dibawanya, dan memang sebenarnya kedatangannya ke tempat Wiku Upadita adalah untuk meminta bantuan sang Wiku guna menerjemahkan tulisan-tulisan yang sama sekali tidak dimengerti olehnya di dalam kitab yang didapatkannya dari kapal Pulau Hantu bersama dengan Tantri. Kitab Pusaka Negeri Atas Awan. Dari mana kamu dapatkan ini, Aditya? Seorang biksu memberikannya kepada Kalayana Tantri. Beliau tewas oleh perampok di atas kapal di Pulau Hantu, Wiku. Umur kitab ini sudah ratusan tahun. 8 jalan mencapai moksa. Tapi ini Jenana Wisesa. Ilmu yang paling tinggi. Kelihatannya tentang kanuragan. Iya, tentang tenaga dalam dan jurus-jurus negeri atas awan.
Jelas sangat tepat jika Aditya menyerahkan kitab pusaka tersebut kepada Wiku Upadita, karena sang Wiku kelihatannya memang sangat paham tentang bahasa dan maksud dari isi kitab langka tersebut. Kemudian Wiku Upadita pun mengajak mereka semua untuk keluar guna mempelajari isi kitab tersebut bersama-sama. Selanjutnya, Aditya pun mencoba untuk mempraktekkan gerakan-gerakan yang telah diterjemahkan oleh Wiku Upadita. Ternyata, walaupun gerakan-gerakan ilmu silat dari negeri atas awan itu kelihatan lemah dan gemulai, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu luar biasa. Jurus-jurusnya memang terlihat aneh dan tidak biasa, namun Wiku Upadita dan yang lainnya pun dibuat terperangah setelah melihat hasilnya. Badai dan taupan mampu menghancurkan kekuatan apapun yang ada di bumi. Aku tidak bisa mengartikannya. Kelihatannya ini bukan sebuah jurus. Penulisnya sedang bicara tentang perilaku udara sebagai contoh kehidupan. Mungkin penciptanya menginginkan jurus-jurus ilmu kanuraganya memakai perilaku udara, perilaku angin. Jadi, Saya kira kuncinya ada pada kelembutan dan kelenturan Eyang Wiku. Ternyata memang kitab pusaka negeri atas awan tersebut sangat luar biasa. Beruntung Aditya yang memilikinya dan berhasil menyerap ilmu-ilmu hebat yang ada di dalamnya. Kecerdasan Tantri pun juga turut menjadi peran penting untuk memahami maksud dari tulisan-tulisan kitab tersebut yang begitu rumit. Aditya pun kemudian melanjutkan latihannya untuk menginjak langkah-langkah atau jurus-jurus selanjutnya. Malam itu, mereka semua pun beristirahat di dalam rumah. Sang Wiku pun kemudian memberikan nasihat-nasihat penting bagi mereka agar tidak terbawa dendam atas kematian orang tua mereka. Aditya pun kemudian membicarakan tentang Sudawirat dan rengkah gunungnya, serta kematian Empu Masyura yang begitu mengejutkan. yang paling penting, sekarang bagaimana menghentikan keonaran yang dilakukan Sudawirat dengan ajian rengkah gunungnya. Ilmu yang sangat terlarang yang hanya dimiliki oleh Durgandini, yang telah membunuh guru dari sahabat saya. Siapa guru itu? Empu Mahasura, Wiku. Hah? Mahasura? Mahaguru dari Sugalu itu tewas? Upadita, selayaknya kita tidak boleh membiarkan kejahatan terus merajalela. Di sisi lain, tampak Durgandini, Kangsa Dewa serta Sudawirat dan Lokahita sedang menuju kediaman Abicaraka, si tukang sihir yang menguasai ilmu Halimun. Mereka menginginkan agar Sudawirat berguru pada Abicaraka supaya jago mereka itu mampu mengalahkan Prabu Angling Dharma. Setelah sekian lama melakukan perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka pun sampai di Gua Buaya Tidur, tempat tinggal tukang sihir tersebut. Kangsa Dewa pun kemudian segera mengungkapkan tujuan mereka datang ke tempat itu, dan ternyata disambut dengan baik oleh Abicaraka, sebab ia juga memiliki dendam yang sama terhadap Prabu Angling Dharma. Singkat cerita, penyihir jelek itu kemudian bersedia memberikan seluruh ilmunya kepada Sudawirat, dan pemuda sesat tersebut pun mampu menyerap semua ilmu Gua Buaya Tidur dengan cepat, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Kini Sudawirat pun mampu menggunakan ajian rengkah gunungnya di alam Halimun. Dengan demikian, mereka berharap Prabu Angling Dharma tidak akan bisa lari dari kejaran ilmu keji tersebut. Kamu berhasil, Cak Bagus. Sekarang aku menuntut janji kalian untuk membunuh Angling Dharma. Wah, bangka. Untuk kurap. Banyak sekali kau bicara. Kami akan melunasi janji kami. Jangan takut. Kamu pasti ikut. Kita
akan merencah-rencah Raja Malwapati itu berikut dengan kutu-kutunya. Kita kembali lagi pada kediaman Wiku Upadita, di mana pada saat itu sang Wiku pun sedang memberikan pengertian kepada para cucunya untuk berlatih dan mempelajari ilmu kitab pusaka atas awan dengan tekun agar mereka mampu menghadapi ilmu apapun. Kedua gadis tersebut pun kemudian mempertanyakan tentang cara menghadapi Abicaraka, si tukang sihir yang memiliki ilmu halimun dan yang telah membunuh kedua orang tua mereka. Mereka pun kemudian juga menyatakan bahwa mereka telah bertekad untuk tetap mengadakan perhitungan dengan penjahat keji tersebut. Sang Wiku pun kemudian mengajak mereka untuk bertemu dengan Empu Kro dan Nala, sebab orang tua itu lebih paham tentang ilmu halimun. Dan ternyata benar bahwa Empu Kro dan Nala mengetahuinya, yaitu dengan cara membuat serbu inti bumi. Keterbatasan mata kita menembus lapisan-lapisan di mana orang yang menggunakan ajian halimun itu bersembunyi. Dengan serbuk tertentu, nanti akan saya berikan catatan bahan-bahan yang harus ditumbuk halus. Antara lain yang saya ingat, serbuk tembaga, batu kapur, dan lumut batu gua. Dan masih ada beberapa campuran yang lain. Kalau serbuk campuran itu ditebarkan ke udara, mata kita akan mampu melihat sosok orang yang menggunakan ajian halimun itu. Meski agak samar-samar. Kita bisa menyerang bayangan itu, Paman? Tentu, karena bayangan itu adalah wujud asli dia sendiri yang menyelinap di balik lapisan udara. Setelah berhasil menguasai seluruh ilmu dari kitab atas awan, mereka berempat pun kemudian turun gunung untuk menerapkan ilmu-ilmu yang dikuasainya. Target utama mereka adalah si tukang sihir Abicaraka serta Sudawirat dengan ilmu rengkah gunungnya. Aditya pun kemudian berpamitan kepada kedua adiknya untuk mencari Sudawirat ke Malwapati. Sedangkan Amaranila dan Cantrika Dewi menuju gua buaya tidur markas Abicaraka. Kami akan segera menyusul Kakang Aditya ke Malwapati. Iya. Jika tugas kami sudah selesai. Hati-hati Amaranila, Cantrika Dewi. Saya yakin mereka akan mampu menyelesaikan tukang sihir tua itu. Terus terang, saat ini saya sangat mencemaskan keselamatan Suliwa dan Gusti Prabu Angling Dharma. Ayo Tantri. Di sisi lain, tampak Kilegawa dan Gendrayana yang sedang mencari letak gua buaya tidur. Ketika mereka berada di sebuah desa yang cukup ramai, mereka berdua pun kemudian bertanya dengan kasar kepada beberapa penduduk yang sedang berkumpul tentang letak gua buaya tidur tersebut. Hal itu jelas memicu permasalahan di antara mereka, sebab penduduk tersebut tidak terima diperlakukan dengan kasar seperti itu. Mereka pun tidak mau menjawab pertanyaan dua orang asing yang memasuki desa mereka. Hingga kemudian terjadilah pertempuran di antara kedua belah pihak. Dan jelas ketika penduduk tersebut dibuat babak belur oleh Kilegawa dan Gendrayana. Akan tetapi, kemudian datanglah Cantrika Dewi dan Ken Amaranila untuk membantu para penduduk tersebut. Boleh juga jurus-jurus Ayu ini. Secara tidak sadar, Gendrayana pun mengakui kalau jurus-jurus wanita penyerangnya itu begitu hebat. Ia pun kemudian mengeluarkan suara seruling sakti andalannya. Hal itu cukup membuat telinga kedua adik Aditya menjadi kesakitan. Akan tetapi, kemudian Kilegawa memotong suara seruling menyakitkan itu, sekaligus memprotes Gendrayana yang tidak memberitahunya terlebih dahulu jika akan menggunakan suara seruling saktinya. Kesempatan tersebut pun kemudian digunakan oleh Ken Amaranila untuk menyerang pendekar tua sok jago itu. Kurang ajar. Dagas, ini gara-gara kamu.
Begitu juga dengan Cantrika Dewi, ia pun tidak mau kalah dengan saudaranya dan segera menyerang Ki Legawa dengan jurus-jurus kitab negeri atas awan yang baru saja selesai dipelajarinya. Dengan jurus-jurus hebatnya itu, Cantrika Dewi pun mampu mengimbangi serangan-serangan ganas Ki Legawa. Bahkan sudah puluhan jurus berlalu, namun pendekar jompo itu tidak mampu mendaratkan satu pukulan pun di tubuhnya. Hal itu jelas membuat Ki Legawa menjadi bingung dan putus asa, sebab baru kali ini ia menghadapi lawan yang memiliki jurus-jurus yang aneh dan sulit untuk ditembus. Baru sekali ini aku melihat jurus yang begitu aneh. Tampaknya gemulai, tapi beban pukulannya benar-benar luar biasa. Gendrayana, tinggalkan gadis itu. Kita harus segera menemui Durgandini. Tidak usah, Yunda. Kelihatannya mereka bukan pendekar baik-baik. Ya, setelah merasa tidak mampu untuk menghadapi kedua gadis tak dikenal tersebut, dua pendekar jompo itu pun kemudian kabur tinggal gelanggang. Setelah itu, datanglah seorang lelaki tua yang menanyakan tentang siapa kedua gadis tersebut. Ia pun tampaknya sangat khawatir, sebab ia merasa bahwa kedua manusia sesat itu akan kembali lagi ke desa tersebut untuk menghancurkannya. Namun Cantrika Dewi pun kemudian menjelaskan bahwa mereka berdua hanya menolong beberapa penduduk yang disakiti oleh dua pendekar jompo tersebut. Akhirnya, lelaki tua itu pun dapat mengerti tentang apa yang terjadi sebenarnya. Ia pun kini menjadi paham bahwa memang kedua pendekar jompo itulah biang keributannya. Sepertinya lelaki tua tersebut tampak mengenal betul tentang siapa Ki Legawa dan Gendrayana itu. Mereka tanya apa? Gua buaya tidur, Ki. Gua buaya tidur? Betul, Ki. Iya, Ki. Aneh. 3 pekan yang lalu Nyai Durgandini dan Kang Sadewa mengantar sepasang pendekar muda juga mau ke sana. Sepasang pendekar muda itu pasti sudah wirat. Saya yakin mereka ada hubungan dengan pembunuh Bopo dan Biung, Yunda. Jadi, Maaf, Nini. Nini berdua sebenarnya orang mana? kami pengembara, Ki. Maaf, kami mau tanya. Arah negeri Malwapati kemana? Wah, masih jauh sekali, Nini. Nini mesti ke arah utara barat. Ke sana.